Anggota Dewan Redaksi Media Group, Lawrence Tato. Bung Lawrence, tadi kalau Anda katakan tertib administrasi ini paralel dengan kegiatan korupsi yang berlangsung di setiap negara. Tapi ini juga ada data yang menyebutkan bahwa memang sebagian besar dana atau rimba masalah ini terkonsentrasi pada dua departemen, yaitu Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. Ini kita bisa lihat langsung korelasinya kepada kesejahteraan para pegawai yang kerja di sana seperti guru misalnya. Kita melihat bahwa persis korelasinya ada. Korelasinya adalah bahwa dari pegawai negeri sipil kita, di bagian manakah yang nasibnya paling tidak menentu? Guru ternyata. Dan itu terlihat bahwa sebagian besar, kalau dikatakan skandal, kepegawaian ini terjadi di dua departemen, pendidikan dan departemen agama. Jadi pas, match ini. Jadi ya yang menjadi pertanyaan kita, duit ini yang dibayarkan fiktif itu, kemana uang itu semua? Iya. Dan siapa yang memang melihara agar sistem itu seperti itu? Kita akan dengarkan dulu pendapat Pak Lubis di Medan. Selamat malam Pak Lubis. Halo Pak. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak Lubis. Iya silakan Pak, opini Anda Pak. Selamat malam Bu. Selamat malam Bapak. Ya. Selamat malam. Iya silakan Malam, Bapak, Pak Lubis. opini Anda Pak. Ya. Selamat malam Pak Lawrence Tato. Oh, selamat malam Pak Lubis ya. Ya. Begini Pak. Kalau saya ya. Ya, halo Saya tampaknya juga PNS, tapi saya merasa prihatin terhadap sistem yang berlaku pada saat ini. Salah satu contoh Pak ya. Iya. Kalau kita lihat sistem PNS ini, pada umumnya sekarang ini dengan adanya ODA ini ada sama sekali 1 bulan penuh tidak pernah bekerja dengan jabatan struktural. Baik, jadi tidak efektif Pak Lubis ya. Terima kasih Pak Lubis atas opini Anda. Berikutnya kami terhubung dengan Pak Arief di Tuban. Selamat malam Pak Arief. Halo Pak. Ya, selamat malam. Baik. Editornya malam. Selamat malam Pak Arief, silakan Pak. Oh ya, jadi kalau kita tanggapi mengenai gaji ganda PNS ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, tentunya mengenai database kepegawaiannya. Jadi sistem informasi manajemen kepegawaian itu harus benar-benar dibenahi sehingga tidak bisa mengeliminir kesalahan-kesalahan seperti ini. Yang kedua apa Pak? Halo Pak Arief. Ya tampaknya terputus Pak Arief. Terima kasih atas opini Anda. Jadi memang database menurut Pak Arief yang harus dilihat. Tapi keseriusan dari Menekpan untuk mengungkap ini bagaimana menurut Anda bahwa ini bisa selesai? Ya, saya melihat bahwa di tangan Menteri PAN yang baru ini memang kelihatan dia sangat concern pada pintu masuk yang namanya tertib administrasi itu. Ya, misalnya dengan tadi sistem identifikasi tunggal secara nasional. Sekarang database, sekarang di kepegawaian negeri. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa ini sesuatu yang kebetulan atau dipelihara, ini sistemik. Jadi Kementerian PAN ini memang tidak hanya cukup sampai mengungkap ini. Harus segera pertama melakukan yang namanya reformasi database kepegawaian negara. Selama ini kan ada yang namanya Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Kita tidak tahu badan ini. Dan bagaimana Bung Lawrence cara dari Menekpan ini sendiri bisa menelusuri sampai pada akhirnya siapa sebenarnya oknum-oknum yang memang memelihara sistem seperti ini untuk terus berjalan? Saya kira kalau dipakai mekanisme internal, ya pasti ketemu. Pasti ketemu. Karena misalnya bagaimana gaji itu dibayar, siapa yang menerima, siapa yang menandatangan, pasti ketemu. Yang kita mau tahu apakah kalau gaji itu jatuh kepada satu orang yang menandatangani 2 kwitansi, mungkin kecil. Tetapi kalau gaji itu yang fiktif ini diambil oleh satu orang atas nama ribuan, ini sebuah skandal yang tidak bisa jangan dibiarkan. Harus ada langkah lanjutan untuk menelusuri ini. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat malam.
Dan pemirsa, kami juga berterima kasih atas partisipasi Anda baik melalui telepon maupun SMS. Kami mohon maaf karena tidak semua telepon dan SMS Anda dapat kami tayangkan. Namun Anda bisa melihat SMS yang masuk malam hari ini melalui situs media online di www.media-indonesia.com. Editorial malam juga bisa Anda baca di Harian Media Indonesia besok. Saya Wianda Pusponegoro mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda.